bagaimana mau swasembada kalau 100 kebutuhan 100 juga diproduksi? Iya. Padahal barang-barang itu tetap berserakan. Itu kan kegagalan teori ekonomi, Bu. Karena supply demand itu tidak memperhitungkan lokasi. Jadi kalau bilang diproduksi 100, konsumsi 100 ya sudah cukup. Tidak, mana itu beras? Ada di Pulau Jawa yang orang yang mau makannya ada di Papua. Dari sekian kontribusi Bapak selama menjabat sebagai eselon 1, yang Bapak banggakan yang mana nih? Kontribusi Bapak dalam pembangunan pertanian selama menjadi eselon 1. Kontribusinya apa, di mana? Itu waktu saya menjadi kapus lembaga, kerjasama antar lembaga, saya melahirkan kemitraan usaha yang saya tulis bukunya juga itu. Saya menerapkan, jadi model kemitraan usaha yang berlaku itu adalah model saya itu. Nah itu. Nah kemudian di Bimas, disitulah pada saat-saatnya Bimas ingin habis ya, meninggal itu, Bimas wafat itu karena sudah memang ya. Nah saya melahirkan Badan Ketahanan Pangan ya, kemudian Dewan Pangan Nasional yang ketuanya adalah Presiden, kemudian ketua hariannya adalah Menteri Pertanian, kemudian badannya itu sebagai sekretariatnya itu ya, itu saya ngurus semua itu, proses keluar kepresnya itu. Nah kalau tanaman pangan, Ibu, saya tahun 2004 ya sudah swasembada pangan beras di sini. Jadi itu pada saat itu Bapak dirjen? Ya, produksi itu 110% daripada kebutuhan, kemudian tidak ada impor ya, harga internasional sama dengan harga nasional, bayangkan itu. Nah itu, jadi itu sungguh-sungguh kita impor itu, cuma sayangnya tidak ditekankan lebih baik oleh seorang presiden Ibu Megawati, dan juga dia tidak kampanyekan Ibu Megawati kalau kita sudah semua beras, maka kalah dia kan waktu itu. Nah itu sebetulnya yang tidak di dalam lintasan sejarah itu seperti itu. Ini pun sekarang kalau presentasi Menteri Pertanian, kemudian dia mau data itu 30 tahun itu kelihatan. Saya dalam itu kan tahun itu saya sudah sembada itu tuh kelihatan stoknya apa segala berasnya, harganya. Itu Bu, paling berkesan waktu itu ya. Kemudian setelah itu saya sudah resign toh meninggal keluar ya. Ya, dari kebijakan yang sudah Bapak telurkan, hasilkan. Nah, tantangan terbesar semuanya itu tentunya kan untuk kesejahteraan petani ya Pak ya. Nah, tantangan terbesar yang Bapak rasakan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani ini apa Pak saat itu? Yang Bapak mungkin bisa lanjutkan sampai saat ini sebagai ketua pengurus YAMPI atau apa sebagai dewan pakar. Nah, ya sebenarnya Bu, kenapa tadi itu bisa ke swasembada beras? Karena saya membuat gerakan ya, bahwa pertanian di Indonesia itu kalau tidak ada gerakan dia tidak bisa mencapai. Dulu makanya ada Bimas dan dibubarkan. Bimas itu kan kendor. Nah saya waktu dirjen itu gerakan. Jadi kalau waktu namanya Gema Palagung toh, gerakan mandiri jagung padi. Kemudian Bidaroba jadi Proksi Mantap toh, program ASI pangan, agribisnis pangan. Nah di situ. Nah kemudian buat baju dengan topi-topi itu padi jagung kedelai harus itu dipasang di sini. Jadi ada simbol-simbol seperti itu, dan ada gerakan, ada terobosan-terobosan Bu yang kita buat yang di luar skenario, yang di luar deep,
yang di luar apa namanya programnya ya. Jadi pada waktu misalnya ibu yang membuat saya menyenangkan rasanya itu misalnya produksi kita kan sudah buat programnya. Misalnya produksi itu 30 juta ton beras toh. Ya, jadi kemudian sudah tentu ada Bu luas tanam di mana ya produktivitasnya berapa, nanti produksinya berapa. Jadi kebutuhannya Indonesia itu 100, dalam program saya itu sudah 110. Nah, kemudian saya buat reserve lagi. Ya, itu menggunakan itu yang dipopuler sekarang, menggunakan tidur, menggunakan pasang surut, menggunakan lebah, menggunakan lahan-lahan perkebunan itu. Saya hanya minta 1 ton per hektar. Jadi saya ambil 1 juta, berarti 1 juta ton. Itu reserve. Saya ambil 2 juta. Itu yang saya sudah lakukan pada tahun 2000-an itu. Indonesia. Cuma Tuhan tidak memberikan saya kesempatan menjadi menteri kan. Nah, jadi sudah begitu barunya. Jadi berarti ya swasembada. Bagaimana mau swasembada kalau 100 kebutuhan 100 juga diproduksi? Padahal barang-barang itu berserakan. Itu kan kegagalan teori ekonomi, Bu. Karena supply demand itu tidak memperhitungkan lokasi. Jadi kalau bilang diproduksi 100, konsumsi 100 ya sudah cukup. Tidak, mana itu beras? Ada di Pulau Jawa yang orang yang mau makannya ada di Papua. Nah, kan begitu. Nah, berarti harus jadi untuk keseimbangan itu persis di rumah tangga kan, Bu. Kan tidak habis beras baru ibu pergi beli. Kan selalu ada memang stok toh. Dan kita selalu hitung tuh, ibu sudah hitung hari-harian saja sudah canggih. Nah, itu nasional kita hitung-hitungan begitu. Nah, di situ orang yang berkesannya pada saya seperti Ibu. Jadi saya itu Bu selalu dipilih dulu Kementerian Perindustrian, Perdagangan Perindustrian yang hari-hari besar keagamaan. Itu di-offer ke pertanian karena saya di-offernya. Dan selalu kita berhasil. Karena saya sudah analisa semua beras di Papua sekian-sekian, itu bersumbernya saya sudah tahu sumbernya, kemudian di perjalanan berapa dalalan sudah Bu. Ya. Aceh saja Bu, misalnya waktu tsunami ya, 1 hari, besoknya saya sudah terbang ke sana. Saya hanya minta izin menteri baru lagi, menteri yang dari PKS itu, dari Pak siapa namanya? Suwono. Bukan sebelumnya. Pak Anton. Anton ya dianggapnya kita koruptor saja semua tuh dia masuk. Sudah dia tidak perhatikan dia sosok menterinya itu. Nah, saya terus langsung, Pak, saya izin ini tsunami ada begini. Saya sudah membuat tim tsunami dari tanaman pangan, Pak. Saya sudah. Oh begitu. Kayak Pak, izin Pak. Saya hanya minta izin pada Bapak. Izin sebetulnya pemberitahuan. Saya akan terbang besok. Loh, Pak, di sana itu bencananya boleh kita berbicara. Tetapi kan pertama mau makan apa orang di sana? Itu kan. Nah, terus ya saya datang Pak untuk memastikan itu bahwa panen sawah-sawah itu tidak terapa semua panen, masih ada yang bisa dipanen. Berarti selalu harus langsung didatangkan dari luar dari Bulog. Dan aksesnya Bulog yang paling utama kan kita Bu, kita Pak Pertanian, kita Pak Direktur Jenderal Tanaman Pangan Pak. Saya terbang saja, dia restu saja dia, saya bawa Dirjen Peternakan, saya yang bawa makanan apa kita dari Medan, tidak ada. Saya terus begitu. Akhirnya Bu, tim saya itu yang diresmikan langsung di-SK-kan menjadi tim untuk Aceh, penanggulangan Aceh. Seperti itu Bu. Itu sebenarnya yang saya lakukan seperti itu Bu ya. Nah, keberhasilan Bapak ini selama ini sekarang jadi generasi senior ya Pak ya. Nah, keberhasilan ini tentunya ingin kita tularkan kepada generasi muda, Pak. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak share kepada generasi muda sebagai generasi junior yang akan meneruskan semua perjuangan para senior ini, sehingga harus lebih dong ya Pak ya. Jangan sampai keberhasilan itu tidak mencapai yang sudah dilakukan oleh para seniornya. Ya, dan memang sekarang sudah lebih susah ya.
lebih susah membuat keteladanan, lebih susah menerapkan kepada anak-anak, lebih kalau sudah kelas-kelas cucu ya. Nah, kalau anak-anak oke, kita memang kita terapkan ya anak-anak saya sendiri dengan generasi itu ya memang kita berikan keteladanan, kita berikan support ya. Kita selalu memberikan motivasi, memberikan support ya. Sama juga kalau kita jadi selalu kita arahkan. Nah, kalau kalau kita ibaratnya melepaskan, kita tetap ada mendampingi jauh-jauh ya jarak itu. Seperti kalau kita mengintai orang, ya kita selalu mengikuti, tetapi kita tidak terlihat oleh dia, bukan ya? Itu yang kita mengantarkan. Kita mendampingi mereka, kita mensupport mereka, kita menghela mereka ya dengan tidak sadar. Jadi bantuan-bantuan pun yang kita berikan berupa apa, biasa kita juga tidak sampaikan kepada dia bahwa kita melakukan ini untuk Anda. Bayangkan itu, ya. Nah, tetapi agar supaya dia sungguh-sungguh bisa mandiri, dia tidak merasa bahwa ya. Nah, pemberian ya fasilitas Ibu, misalnya fasilitas ada, yaitu kita tidak for granted bahwa cuma Anda bebas saja di situ, tidak ada semua ada kriteria-kriterianya kapan supaya dia sungguh-sungguh merasa dia bertanggung jawab, dan semua apa yang dilakukan dia harus mempertanggungjawabkan. Itu yang sebagai ini Pak, kita selama ini selalu bekerja untuk petani gitu ya Pak. Nah, tentunya yang generasi petani muda ini Pak, untuk keberhasilan mereka di dalam pembangunan pertanian, utamanya pada saat mereka memutuskan untuk menjadi entrepreneur ini Pak. Kira-kira menurut Bapak yang prinsip gitu ya, yang harus mereka pegang untuk melaju ke pengusaha petani ini apa ya Pak ya? Ya Ibu, itu dari awal itu tadi saya masih eselon 3, saya terus merasa bahwa pertanian itu harus ada bagaimana kita untuk mengekspor. Jadi mesti ada skala ekonominya, skalanya seluas tertentu, produksinya seperti ini, kemudian buahnya yang enak, yang manis, yang seragam, yang apa. Itulah tadi waktu eselon 3 saya gagas yang disebut pengembangan sentra buah-buahan ya. Nah, berarti kemudian di situ memang kita ajarkan. Akhirnya juga kan saya pada pindah agribisnis yang dibawa oleh Pak Syarifuddin Baharsa, Pak Soleh. Saya itu adalah penganut agribisnis, memandang pertanian itu dari hulu hingga hilir kan ya. Nah itu jadi, nah kemudian itu tadi sampai bagaimana petani-petani juga bisa berbisnis ya. Makanya namanya agribisnis, bukan pertanian, bukan budidaya lagi. Nah kemudian itu saya penganutnya, saya menerapkan. Itulah sebabnya saya dijadikan salah satu eselon 2 atau direktur di badan agribisnis yang dibentuk itu. Nah itulah tadi saya sampaikan bahwa saya mengembangkan kemitraan usaha, bagaimana petani kecil bisa terangkat apa dalalan itu semuanya apa. Nah saya sangat konsen. Oleh karena itu pun di tanaman pangan itu saya memasukkan agribisnis masuk pondok pesantren. Oh saya yang pertama itu Bu. Ya makanya kalau saya ke pondok itu dicium tangan itu Bu semuanya. Karena saya pertama memberikan aplikasi bantuan ke pondok pesantren. Itu bisnis itu. Ya bagaimana caranya bertanam, bagi saya kasih traktor, saya kasih pengolahan dan lainnya beberapa pondok pesantren. Itu nanti baru lama nanti saya dari tanaman pangan. Saya pindah menjadi direktur di badan agribisnis itu, kemudian baru Kementerian Agama belajar pada saya bagaimana menghadirkan di pondok itu. Nah, Kementerian Agama belajar ya bagaimana juga mengantarkan pengusaha-pengusaha bisnis itu ke istana ya dikasih penghargaan dan lain-lain. Nah itu Bu. Nah kemudian kita rancang bagaimana cara berbisnis dan lain-lain. Maka juga waktu itu Bu, saya rintis beberapa organisasi, saya bangunkan 9 organisasi kan yang saya lahirkan. Sekarang menjadi 11 ya. Jadi organisasi saya lahirkan yang misalnya Dewan Jagung, Dewan Beras, saya kan lahirkan semua itu Bu. Karena untuk bagaimana berbisnis jagung, berbisnis berbisnis padi, dan ya itu semuanya seperti itu. Nah kemudian bagaimana generasi muda itulah Ibu
sadar waktu kita pembentukan pengurus di Yampi kan ya kita semua, saya terus masukkan anak muda 2 kan ya untuk memberikan dia, karena dengan memberikan kesempatan begitu ya itu adalah universitas kehidupan dengan bersama ya, kemudian bersama dengan kita, kemudian dia melakukan kegiatannya sama dengan kita, disitulah dia ya coba seperti Hendra kan kayaknya kan sekarang dengan kita tuh masuk ke naik kelasnya itu bagaimana apa tingkat manajerialnya, bagaimana tingkat kearifannya di dalam berbisnis pertanian kan itu. Nah seperti itu Bu yang kita lakukan ya. Mudah-mudahan akan lahir Jafar-Jafar yang lain gitu Pak, sehingga pembangunan pertanian kita cukup maju. Dan tadi pagi kita dengarkan juga kalau bisa jadi eksportir gitu kita ke negara lain ya. Kalau meneliti tadi perjalanan Bapak, kira-kira yang menjadi titik balik keberhasilan Bapak nih di mana Pak? Dari sekian karir yang sudah Bapak tempuh, yang paling Bapak syukuri dalam hidup ini pada saat Bapak di mana? Kalau kita melihat perjalanan dari eselon 3, direktur sampai eselon 1, yang Bapak syukuri yang atas semua ya Pak ya? Atau pasti ada yang aduh saya bersyukur sehingga gitu. Ya. Nah, ternyata rasanya ya pada puncak-puncak ya di mana saya tekunin ya bahwa saya berada di puncak ya. Kalau di pegawai negeri kan memang puncaknya Direktur Jenderal ya Bu ya. Nah sekalipun saya masih ingin naik ke atas, kalau levelnya kan sudah di atasnya itu berarti ya cuma masuk kelas-kelas penasehat apa ya begitu. Kita bukan ketua umum toh, seperti kan puncaknya itu organisasi misalnya kalau kita menjadi ketua umum ya. Nah puncaknya kalau pegawai negeri puncaknya itu pada dirjen ya. Nah sempolitis. Nah itu yang Allah ngasih saya itu kepuasannya itu adalah apa? Bukan kepuasan, kesyukurannya saya itu. Nah setiap yang saya tekunin itu di birokrasi saya berada pada puncak ya. Kemudian pada waktu saya berpolitik saya berada di puncak ya, sempat menjadi wakil ketua umum di partai, kemudian saya menjadi ketua fraksi di DPR, ketua fraksi di MPR ya. Itu berada di puncak-puncak seperti itu Ibu. Nah itu yang saya syukuri. Saya lagi di olahraga ya, saya alhamdulillah kalau main golf biasa saya juara, kalau tenis saya juara nasional. Jadi saya tidak mengerti kenapa bisa saya jadi juara nasional. Karena sudah dari kecil Pak. Ya, karena ada kategori 70 tahun. Nah gitu. Nah, jadi ada saja Tuhan selalu mengantarkan. Pada waktu saya menjadi dosen ya kan, saya dikasih sampai profesor bukan. Kemudian waktu saya menjadi kemudian kalau saya di organisasi profesi, saya menjadi ketua umum di beberapa organisasi profesi pertanian, termasuk sekarang ini saya memimpin 3 organisasi olahraga ya, PLT saya wakil ketua umum, kemudian namanya Bafeti tenis veteran saya ketua umum, kemudian saya di tenis alumni saya ketua umum. Jadi di puncak-puncak seperti itu Ibu. Nah keberhasilan ini Pak tentunya Bapak ada mengalami kegagalan yang paling berharga. Ya, setiap kegagalan itu kan itu kita di Universitas Kehidupan, kegagalan itu kan pada ketika rapor kita dapat 5 kita renungin ya, kita sesalin ya, kita tapi mengambil kita menjadi tenang kembali bahwa
ulang pada semester berikutnya kita kasih nilai A lagi dan ya seperti itu sebetulnya pada banyak tentunya yang dilihat orang kan keberhasilan saja. Selalu kan begitu. Pada waktu kita berada di nah misalnya kita lagi menunggu bus apa segala untuk perjuangan kita, orang tidak lihat. Kita merayap itu untuk sesuatu tidak dilihat. Kita berjalan orang tidak lihat. Tapi setelah naik mobil langsung ada Pak Jafar lewat itu, wah juga. Nah padahal ya dia tidak melihat bagaimana kita sampai di titik itu. Nah kita pun bertemu ini kan, kita kan pada titik-titik semuanya, titik-titik puncak kita bertemunya ya. Ya itu yang. Nah sehingga sebetulnya memang juga persahabatan itu yang banyak sekali juga Ibu ya. Banyak sekali memberikan dan itulah memberikan hidup sebetulnya ya. Kemudian silaturahim. Bagaimana Bapak menjaga semua ini Pak? Menjaga semangat, menjaga konsistensi, terus menjaga fokus untuk peran yang tidak mudah, untuk peran yang Bapak Emban cukup berat gitu ya. Tidak hanya satu, puluhan malah. Menjaga semangatnya nih bagaimana Pak? Menjaga Bapak fokus ke peran-peran yang telah dipercayakan kepada Bapak dari kelembagaan ataupun dari organisasi profesi ini. Kata apa pekerjaannya Pak Jafar? Ya kan? Saya kan pensiun. Apa pekerjaannya Pak Jafar? Pekerja sosial. Selalu ditanya mungkin bagaimana caranya Pak Jafar hidup ini, bukan? Kan itu pertanyaannya sebetulnya. Nah, ya saya menjalani saja Ibu semuanya ya mengalir dia ya, dan Allah ngasih saja ya sambungan-sambungan bagaimana juga menyambung kehidupan. Selalu Allah menyiapkan penyambung kehidupan itu ya, dari strata satu ke strata yang lain, dari daratan satu loncat ke daratan yang lain, begitu pula dari lautan berlayarnya kemana dari mana, itu ya Allah sudah menyiapkan ya, seperti itu perjalanannya. Nah sehingga memang ya hanya satu-satunya ya sebetulnya adalah syukur. Makanya di dalam doa selalu pembukaan doa selalu yang pertama puji syukur kepada Allah, kemudian terima kasih kepada Allah. Itu semuanya sudah diberikan seperti ini. Itu selalu Ibu. Maafkan, kemudian pindah maafkan saya, ampuni saya kan. Itu selalu ya jalannya. Ya, mungkin dengan pengalaman Bapak ini pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan Pak Jafar untuk menyampaikan mungkin nasihat ataupun gagasan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pertanian kita di Indonesia nih Pak. Ya. Yang pertama adalah membangun pertanian itu ya. Yang pertama adalah ada tekad kita ada keinginan yang penuh bagaimana ya memang menghasilkan, memproduksi pangan ya, dan hakikatnya adalah pangan adalah esensi kehidupan manusia. Pangan adalah hidup ya kan. Mobil bukan mobil adalah hidup tidak. Kemudian baju bukan hidup dan lain sebagainya. Tapi pangan itu adalah kehidupan. Jadi nyawa itu ya berada di casingnya yang disebut badan. Ya, nyawa itu berada di badan. Sehingga nyawa sebenarnya itu mencakup semua itulah yang disebut hati itu. Jadi jasmani dan rohani ya. Itulah nafas. Karena manusia itu ada karena nafasnya saja Ibu. Nah kalau nafasnya, kemudian kalau kita tidak makan, ya 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya nyawa pergi, otomatis. Ya, jadi ya kalau Bapak Ibu sakit kan belum nyawa pergi kan, belum tentu nyawa pergi. Tapi kalau Anda tidak makan,
ya 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan terus tidak, ya mati. Kenapa? Karena jiwa itu dia suka tinggal pada badan yang sehat, dan badan yang sehat itu memerlukan bahan makanan. Tidak ada, kita tidak bisa makan tanah, makan batu, makan tidak bisa. Nah itu, maka esensi itu di dalam tulisan saya bahwa sektor pertanian itu adalah induknya sektor. Tapi kepala negara tidak selalu paham ini. Nah Prabowo ini paham sekali ini, ya, bahwa itu memang prioritas. Dan kalau kita sudah membangun pertanian, sebagian besar urusan negara itu selesai. Karena bisnis di pertanian itu bukan semata-mata untuk memenuhi hajat, ya, tetapi dia bisa menghasilkan uang. Dia bisa memberikan lapangan kerja. Dia bisa memberikan kepuasan, bisa memberikan kesejahteraan. Di samping wajibnya tadi bahwa harus makan untuk hidup. Bayangkan itu. Jadi tidak ada kalau bisnis itu, bukan. Nah, oleh karena itu pembangunan pertanian ya sekarang dan ke depan itu harus sungguh-sungguh teknologi, ya. Jadi pertanian itu dikelola dengan menggunakan teknologi. Iya. Nah itu. Terima kasih Pak Jabat, sahabat Yampi, sahabat podcast Yampi, Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Tanpa terasa waktu kita telah berjalan, tanpa terasa waktu podcast akan berakhir. Tetapi sebelum kita akhiri podcast hari ini, tentunya ada pesan dari narasumber kita, Bapak Profesor Jat Bahasa, untuk generasi muda dan masyarakat luas yang masih mencari ini Pak, apa arti hidup ini. Sebelum kita tutup, kami mohon Bapak bisa memberikan pesan untuk para generasi muda dan masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menonton, untuk memberikan apa ya, wejangan ya Pak ya, kiat-kiat yang masih mencari ini, apa sih arti hidup saya gitu. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, berikanlah saya kemaslahatan di dunia dan berikanlah kemaslahatan saya di akhirat, dan jangan sama sekali dimasukkan di dalam api neraka. Itu kan doa pemungkasnya. Berarti kita di dunia ini harus mencari dunia, harus mentok maksimum mencari dunia, ya, dengan ridha Allah, ya, dengan keikhlasan, dengan niat karena Allah semuanya, ya. Nah, kemudian otomatis dengan itu maka kita mengadakan dunia itu beribadah ke hablum minallah, kemudian hablum minan nas dengan bersedekah. Bayangkan itu, hablum minan nas itu selalu ayat dikatakan seperti itu, ya. Hablum minan nas berarti berhubungan dengan manusia dengan sedekah. Apa itu sedekah? Kebajikan, kebaikan, kemaslahatan. Jadi tidak ada pertemuan silaturahmi itu tidak membagi, Ibu. Itu orang tidak paham. Dan memang kita ditakdirkan sebenarnya itu membagi, ya. Dan dibagi dalam pengertian bukan tangan di bawah, ya, tetapi berarti bertukar. Jadi kita memang ditakdirkan oleh Allah itu untuk mempunyai kapasitas kehidupan di dunia. Masya Allah. Dengan demikian kita itulah semuanya kalau kita laksanakan, kita menyembah Allah, kemudian kita silaturahim, komunikasi begitu, itu otomatis itulah akhirat. Akhirat itu tinggal hitung-hitungan saja berapa amal Anda, berapa dosa Anda, dan itu tentunya dalam tanda petik jadi ditimbang. Ya, kemudian kalau lebih banyak ya masuk surga. Nah itu. Terus apa? Jadi tidak ada kehidupan akhirat tanpa hidup dunia. Tidak ada orang ke akhirat tidak melalui dunia. Maka dunianya itu dimentoki, ya, dimaksimumkan. Anda bisa menjadi orang terkaya di dunia. Anda harus penemu-penemu teknologi. Orang Islam, Muslim, ya, umat harus seperti itu. Nah, sehingga akhiratnya itu juga banyak nilainya dong. Ya.
Kan ya. Masya Allah. Nah, ya itu. Terima kasih Prof. Jafar atas kisah-kisah inspiratif yang telah dibagikan kepada teman-teman sahabat podcast Yampi dan Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Semoga kisah inspiratif ini memberikan makna bagi kita untuk bisa kita melangkah lebih optimis lagi dengan pengalaman-pengalaman beliau. Semoga Bapak dan Ibu juga akan bertemu kembali dengan beliau pada acara catatan RSZ yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran pemirsa yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Jafar yang telah berkenan hari ini untuk bisa bergabung dalam podcast Yampi. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada catatan RSZ yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi petani.